Mencuri, dialah yang pencurinya sebenarnya. Karena barang ini barang yang diberikan oleh Freeport kepada kami. Jadi dialah sesungguhnya pencuri. Fani Elkematindas beberkan kronologi pemilik hibah limbah besi PT Freeport. Terkait pemberitaan yang sudah viral di media online dan YouTube, bahwasanya berita yang ricu diduga pihak yang mengaku-ngaku barang ex-Freeport yang disudutkan ke Fani Elkematindas, yang bersangkutan angkat bicara bahwasanya tuduhannya tidak benar. Hal ini diungkapkan langsung Fani Elkematindas, terkait kronologi yang sebenarnya kepada awak media. Bahwasanya saya sebagai kuasa hukum dari Lembaga Adat Suku Kamoro dan kuasa hukum dari 5 Kampung Daskem, awal limbah barang besi ini pindah dari PT Union Food, yang dari tahun 2016 berada di Tangerang, dan kami turun investigasi sebelum digugat, dan setelah kami menggugat pada tahun 2017 ternyata barang hibah dari ex-Freeport sudah berpindah, ucap Fani sebagai kuasa hukum dari suku Kamoro. Dan saat akan eksekusi barang yang berada di Pekayon Kota Bekasi, Fani yang sudah mengajukan gugatan dan menang inkrah juga mengajukan permohonan eksekusi, tuturnya. Sebenarnya pertama saya sebut bahwa saya Fani Matindas, kuasa hukum dari Lembaga Adat Suku Kamoro, plus kuasa hukum dari 5 Kampung Daskam. Nah, awalnya besi ini pindah dari Union Food, tapi sudah menang duluan ya. Kami sudah menang inkrah, nomor perkaranya itu 31. Ya, sudah terlalu banyak yang orang tahu bahwa perkara nomor 31 itu adalah saya yang memenangkan. Dan beliau ini Polikarpus Owemena, beliau adalah saksi kami dari lembaga. Nah, awalnya barang ini berada di Union Food Tangerang. Ya. Tahun 2016 ada di Union Food Tangerang. Kami turun investigasi sebelum digugat. Tetapi setelah kami menggugat tahun 2017, ternyata barang ini sudah dipindahkan di tempat ini. Nah, di Pekayon ini. Tapi kami tidak juga gegabah, kita mengajukan gugatan dan juga menang inkrah. Kita juga mengajukan permohonan eksekusi bermaksud untuk eksekusi barang ini. Tetapi terkait dengan banyak hal membuat kami tertunda eksekusi. Nah, yang banyak halnya itu seperti apa sih? Banyak hal, oke. Banyak orang yang mengaku bahwa pemilik barang ini, salah satunya Ibu Neneng yang mengaku bahwa ini pemilik barangnya dia, pemiliknya dia ya. Bahkan dia bilang dia itu sebagai ahli waris. Besi ini bukan ahli warisnya dia. Ingat itu, ini adalah pemilik barang ini yang di belakang saya ini adalah pemilik barang karena mereka menerima hibah. Hibah diberikan oleh Freeport kepada mereka, kepada suku Kamoro dan suku Amume. Tetapi perkara nomor 31 adalah perkara suku Kamoro. Nah, dan sudah ramai kan di pemberitaan tuh waktu beberapa hari yang lalu yang di online dan di YouTube. Nah, dituduhkan sebagai pencuri dari pemenang pemilik ibu sendiri, seperti apa? Bagaimana tanggapan ibu? Tanggapan saya gini. Kami mau ambil, bukan saya, mereka mau ambil barangnya mereka. Kami merasa bahwa kami sudah punya dokumen yang akurat. Terlebih kami sudah diserahkan, sudah dibikin surat pernyataan dari pemilik lahan. Bertepatan pemilik lahan ini suaminya Ibu Dini tidak berada di sini, jadi beliaulah yang saya koordinasi di sini sudah menyerahkan kembali. Karena waktu dipindahkan dari Union Food, udah capek dia karena orang curi-curi. Dan kemarin memang sebelum saya angkat itu banyak orang yang curi-curi. Ada ini yang nyuri di jam-jam 1 atau setengah 2 pagi. Ingat itu, jam 1 atau setengah 2 pagi itu mereka ngangkat. Nah, terkait dengan berita kemarin bahwa Ibu Neneng mengaku dia sebagai ahli waris, sebagai pemenang, kami ralat beritanya itu. Ralat bahwa bukan dia yang pemenang, justru dia yang tergugat. Ingat, Marwan CS yang tergugat dan Ibu Neneng adalah istri dari tergugat. Jadi kalau dia klaim dia punya barang ini, tidak masuk akal bagi saya. Tidak masuk akal karena bukan dia yang menerima hibah. Yang menerima hibah adalah suku Kamoro dan Amume yang diberikan oleh Freeport karena mereka ini punya lahan, itu punya tanah, punya rumah, punya apa, itu mereka kena dampak langsung B3-nya. Saya sebagai lawyernya mereka, sebagai pendamping hukumnya mereka dari lembaga suku Kamoro dan juga dari masyarakat. Sejak tahun 2016 sampai dunia sekarang masih ada di sini. Memang banyak yang klaim, ada Indovero yang klaim, ada siapa yang klaim, tapi itu kan tidak jadi masalah buat kami. Yang penting saya punya surat yang
yang akurat, surat yang resmi, apalagi satu surat, yaitu pemilik lahan mengembalikan barang ini kepada mereka yang terkait dengan perkara nomor 31. Pesan Ibu yang terkuat dalam hal pemberitaan kemarin ini apa Bu yang bisa kita bantu? Bahwa pihak-pihak yang mengklaim kami itu mereka tidak ada hubungannya dengan perkara nomor 31. Contohnya Ibu Neneng tidak ada sangkut paut dengan kami. Ibu Yeti tidak ada sangkut paut dengan kami. Ingat, tidak ada. Dan lain-lain seperti Pak Lutfi itu kan korban. Karena apa? Mereka status buyer. Kasihan, sebenarnya kita kasihan karena buyer ditipu-tipu, dibohongin oleh mereka ini. Kalau kami tidak pernah menipu. Kayak contohnya di berita kemarin bilang kami tipu-tipu kah, kami bohong-bohong, tidak ada. Sungguh kita tidak pernah menipu orang atau apa. Jelas saya adalah sebagai lawyernya mereka di tahun 2017. Dan kami yang memenangkan kasus ini, kami menang inkrah. Di dalam putusan nomor 31, di dalam amar putusan juga mengatakan bahwa tergugat satu adalah Pak Marwan loh. Tergugat satu itu harus mengembalikan besi PT Freeport ini kepada penggugat. Penggugat ini adalah Pak Robertus Waropea. Beliau adalah waktu itu sebagai ketua Limasko, sekarang beliau sudah almarhum. Tapi mereka itu kalau dibilang lembaga itu adalah payung hukum dari masyarakat. Jadi semua hibah harus masuk dulu ke lembaga yang berikan kepada masyarakat melalui payung hukum adat, melalui berikan kepada masyarakat. Nanti sebagiannya ya beliau yang jelaskan. Iya. Ya. Satu lagi Bu, kemarin kan sempat ramai tuh ya kan terkait Ibu Neneng juga mengakui atau berhak dapat ini, itu bagaimana sih Bu? Kok bisa Ibu Neneng mengakui hak dia milik dia gitu, seperti apa sih? Ya kalau saya rasa janganlah dia bilang dia punya barang. Dia kan mengakui bahwa ini barangnya dia. Ini dia sebagai ahli waris. Kalau saya mau tanyakan ke beliau, ahli waris dari mana? Ini besi Freeport loh. Besi dari masyarakat, pemilik masyarakat suku Kamoro dan Amume. Sekarang kalau dia mengaku ahli waris, dia itu siapa? Ayo, saya aja sebagai kuasa hukum lama tinggal di sana tidak berani mengaku besi ini punya saya. Kalau dia bilang punya saya, mereka kan klaim kamu kulit putih dari mana? Gitu, itu bahasanya. Jadi Ibu Neneng tidak berhak untuk mengklaim barang ini karena dia tidak bersangkut paut dengan kami. Yang bersangkut paut adalah suaminya. Suaminya ini pihak tergugat loh. Dan kami menang inkrah, ingat itu, menang inkrah. Tidak ada lagi bisa yang aneh-aneh. Tapi saya heran begini, ada satu statement dari beliau bahwa dia mengurus surat sitaan. Surat sitaan barang ini di Mahkamah Agung. Sekarang kalau mau pikir-pikir, apakah pihak Kala yang harus mengurus barang sitaan itu, mengurus surat sitaan? Tidak ada yang mengucapkan bahwa atau undang-undang atau apa semua, pokoknya pasal ke apa semua itu tidak ada tertera bahwa pihak Kala bisa mengurus sitaan. Tidak ada sama sekali. Bu, bisa dijelasin deh Bu terkait pengadilan di Cibinong itu? Oke. Pengadilan Cibinong di tahun 2017 kami menggugat dari pihak Limasko, menggugat Pak Marwan almarhum sama Yosep Irika Barubun. Karena Marwan menguasai barang ini. Kalau dia yang beli, ya seandainya dia bilang di luar kan bilang Marwan yang beli. Kalau Marwan yang beli, kenapa dia tidak bisa jual sendiri? Ya, kenapa dia tidak bisa jual sendiri? Karena barang ini diselundupkan dari sana, gitu loh. Jadi Marwan ini di pihak tergugat, dia tidak punya hak. Kami menggugurkan akte notaris jual beli yang terjadi antara Marwan dengan Yosep Irika Barubun. Ini yang kita ternyata bisa digagalkan dan kami menang di saat itu di tahun 2017. Jadi Marwan itu adalah tergugat karena dia menguasai barang ini. Tapi di tahun ini kembali lagi Pak. Di tahun 2016 Marwan minta tolong kepada saya datang di Timika untuk bantu dia eksekusi. Tapi setelah kami melihat ke belakang, ternyata Marwan ada menggunakan surat lembaga itu palsu. Oke. Ini ada sedikit Pak, Bunda, bagaimana tanggapan Bunda yang dituduh mencuri ini? Nah ini yang saya tidak senang. Mencuri kok orang, mencuri kok siang bolong.
Adakah pencuri siang bolong? Saya tidak terima kalau bilang saya pencuri. Kalau saya pencuri, ya cari dulu pencuri-pencuri yang di tanggal 12, 13, 14, 15. Yang di tengah malam jam 1, jam 2 itu mereka ngangkat. Dan saya sudah sekian kali untuk mengklaim barang-barang ini jangan diambil, jangan dicuri. Tapi tetap diam aja oknum-oknum polisi. Oke. Pak, bisa dijelasin terkait awal terjadinya pemberian hibah dari PT Freeport itu seperti apa? Ya, kalau tentang PT Freeport, PT Freeport kan ada di wilayah adat kami. Wilayah adat kami itu ada pembuangan limbah B3 Merkuri yang dialirkan oleh PT Freeport akibat pengoperasian tambang di Tembagapura. Dorang alirkan ke sungai kami. Sungai kami kan menjadi pencemaran. Jadi di laut Arafura Muara itu dikeringkan semua sehingga air itu pencemaran di hutan-hutan. Akhirnya dusun-dusun kami habis kering semua, termasuk kayu-kayu berharga, ikan-ikan, binatang di hutan semua habis. Tidak ada sungai lagi untuk mereka hidup. Jadi mereka tercemar ikut limbah ke pelosok-pelosok di hutan-hutan. Akhirnya tempat yang dulunya pakai perahu cari makan sudah tidak ada. Makanya kami dengan orang tua itu tuntut perusahaan itu. Akhirnya mereka mengaku untuk memfasilitasi kami harus bicara di pemilik perusahaan di Amerika Serikat saat itu. Akhirnya terjadi pertama tahun 2000 itu pemangku adat yaitu Lemasa Lemasco dengan pemangku perusahaan PT Freeport Indonesia bersama PT Freeport McMoran. Mereka duduk di Amerika Serikat, dalam hal ini New Orleans. Mereka duduk bicara dan mereka susun poin-poin bagaimana pemangku adat harus bantu kepentingan perusahaan itu, juga perusahaan itu harus membantu kepentingan pemangku wilayah. Disitulah terjadi Memorandum of Understanding atau surat kesepahaman kerjasama saat itu. Itu terjadi pada tanggal 13 Juli tahun 2000 di New Orleans saat itu. Terus 1 tahun kemudian pemangku adat Lemasa Lemasco mereka datang ambil kami toko-toko. Lemasa juga ambil berapa orang toko dari Amungme. Terus Lemasco juga ambil toko dari Kamoro. Kami pemangku adat berangkat tahun 2001. 1 tahun kemudian dari pembuatan memorandum itu 2000 ke tahun 2001 kami berangkat ke Amerika dan kami tanam modal pasar dunia yaitu saham kepada Freeport. Pak, untuk kepentingan masyarakat punya kesejahteraan di mana masyarakat dirugikan harus masyarakat hidup, yaitu bikin saham dengan kompensasi yang lain termasuk besi yang ada. Jawa ini seperti apa sih Pak awalnya? Itu Yosep Iri Kabarubun dengan Haji Mansur. Mereka ini yang datang tidak tahu ambilkah atau belikah, kami juga tidak tahu. Kami pemilik kalkulasi juga tidak tahu karena hibah kan sudah terjadi pada sudah diberikan pada tanggal 13 Juli tahun 2000. Sedangkan terjadi kehilangan itu terjadi pada tahun 2003 ke atas. Ya, itu yang hilang di situ. Jadi besi-besi sebenarnya itu bukan sampah hanya dibuang, tapi sudah dihibahkan. Ya, tampung di mana kami siap ambil. Itu arti hibah. Seperti itu. Ternyata orang yang datang ambil entah dia beli atau dia curi, kami juga tidak tahu. Kami juga kaget barang sudah di sini. Itu yang diinvestigasi seperti disampaikan oleh pengacara kami tadi.
Ini Jadi- terkait ini kira-kira totalnya dulu itu nyampe ke sini kira-kira berapa ton? 3.000. Itu yang ada di sini 3.000 ton, tapi secara menyeluruh itu 26 titik yang dimenangkan, diingkrahkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong saat itu. Awal 26 titik itu di mana saja sih Pak? Ya di Pulau Indonesia, Oh, Pulau Indonesia. bukan hanya di Jakarta saja, seperti itu. Harapan kita, masyarakat ini kan hanya dengar bunyi hibah saja, sedangkan hasilnya belum dirasakan. Makanya kami dari lembaga investigasi barang ini, dari lembaga juga sudah pernah lapor ke bahwa pengaduan ke Polda Papua, tapi mereka tidak lanjut. Makanya pimpinan saya Robert Waropea bikin surat tugas untuk saya untuk usut perkara ini. Seperti itu. Dia kan ada tugas juga di Timika, dia utus saya dengan surat tugas. Makanya saya dengan kuasa hukum saya usut perkara ini. Kami lawan apa itu? Marwan sebagai tergugat. Saya disidangkan di situ sidang 1, 2, 3 Marwan tidak hadir. Makanya dari pengadilan Pak Poli, kira-kira bagaimana ini? Pak Poli sudah menang karena lawan tidak ada. Ini kami menang cobaan ini, belum ingkrah ini. Pak Poli kira-kira siapa tidak? Pak Poli bisa dibanding. Saya siap. Akhirnya Pak pengadilan suruh saya Pak Poli pulang ke Timika dulu. Nanti siapa yang rasa benar datang bawa pengaduan, kami panggil Pak Poli ke sini. Ternyata waktu yang ditetapkan oleh pengadilan lewat cuma-cuma. Saya masih di Timika, sudah ingkrah. Tanggal 19 kan Oktober. Itu kan Pak Marwan membeli menjualnya Pak. Ya itu kami tidak tahu juga dia beli sama siapa. Sedangkan barang ini kan sudah masuk dari daftar hibah. Seperti itu. Ini sedikit Pak terkait dengan hibah ini bagaimana sistem pengawasannya Pak? Pengawasannya, keamanannya di sini. Keamanan Iya. di sini. Di Siapa wilayah yang ini. sita, dia harus bertanggung jawab. Kalau barangnya orang disita kan harus dijaga. Seperti itu. Mengapain dong kasih biar begitu? Nanti sudah sedikit begini baru orang datang palang kiri kanan. Sedangkan barang orang sudah habis, korban. Seperti itu. Kewenangan itu kan yang berwenang kan bagian keamanan penegak hukum kan ada. Betul. Seperti itu. Oke. Ya, Sip. Bapak Terima sebagai apa di sini Pak? Penerima hibah. Saya penerima hibah. Oke, Oke, terima sip. kasih Pak ya. Terima kasih. Iya, kalau menurut saya sebagai mahasiswa, saya menilai bahwa ini sangat merugikan kami, sangat merugikan kami dengan oknum-oknum yang apa namanya merasa memiliki dan merasa mempunyai hak. Itu kami sangat disayangkan begitu, karena kami di Jawa sini dengan pendidikan kami melihat bahwa orang Papua tidak pernah datang untuk mengambil barang dari Jawa ini merasa punya hak di sini. Tapi barang-barang yang dari Papua terus orang lain yang merasa mengklaim punya hak, itu kami bingung di situ, sangat disayangkan. Ya kalau bisa pihak-pihak yang mengklaim ini sadarkan diri bahwa kembalikan ke yang punya hak. Karena saya sebagai pemuda Papua dan pemuda suku tertentu yang punya hak, yang Freeport begitu besar merusak alam, merusak generasi kami yang tumbuh di alam itu, saya merasa sangat dirugikan. Dan saya pikir ini harus benar-benar seluruh warga Indonesia harus melihat hal ini, bahwa kami orang Papua, suku saya, suku Kamoro itu merasa sangat dirugikan, baik itu kondisi terus kehidupan itu dampak sekali, sangat rusak. Itu makanya dijelaskan oleh Bapak Poli Kapus tadi sama kuasa hukum kami itu sangat jelas. Itu adalah penjelasan yang singkat bahwa ada kesepakatan yang terjadi untuk memberikan hak itu kepada kami untuk menikmati daripada kerugian dan kerusakan yang terjadi di suku kami, suku Kamoro, bahkan Papua. Kembalikan, jangan mengklaim itu sebagai hak-hak kalian. Iya.
kembalikan sepenuhnya. Kalau merasa itu bukan milik kalian, kembalikan. Iya kan? Karena kami tidak pernah mengklaim haknya orang. Kami dirusakin di apapun, kita masih berdiri dengan apa yang ada, yang diberikan oleh leluhur, bahkan orang tua kami dalam alam kami. Ya kami tidak pernah mengklaim orang siapapun. Karena kami merasa itu miliknya orang, ngapain kita mau ambil, kan gitu. Jadi harapan saya kembalikan sepenuhnya. Jadi yang kemarin datang untuk bilang kuasa hukum dan kami yang beberapa orang mahasiswa mencuri, dialah yang pencurinya sebenarnya. Karena barang ini barang yang diberikan oleh Freeport kepada kami. Jadi dialah sesungguhnya pencuri, dan kalau bisa pengawasan yang sudah terjadi, baik itu dari pihak keamanan, katanya barang ini dalam pengawasan yang dalam jumlah 3.000 itu kok hilang percuma. Itu harus di cross check dari keamanan sendiri. Pengawasannya seperti apa? Kan begitu. Jadi kalau sudah memang demikian, kembalikan. Kalau sudah tinggal ratusan itu, kembalikan ke kami. Ini yang kita menilai bahwa pengawasan ini pengawasan yang amburadul, pengawasan yang tidak jelas. Entah itu pengawasan digunakan dengan kepentingan, kami tidak tahu. Jadi ini mahasiswa tegas kepada keamanan bahwa kalau memang kami di sini sudah di tempat, tolong kembalikan itu. Dan kepada pihak-pihak yang merasa memiliki di sini katanya punya hak, itu jangan percaya. Mereka lah yang sesungguhnya pencuri. Mungkin dari saya. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya mahasiswa Yosten. Iya. Oke. Mahasiswa senioritas sejauh dan Bali. Ini yang kemarin dicuri-curi di sini. Sistemnya. Ya, sudah di sini bekas potong-potongnya. Itu bekas pencuri. Ini dipotong beberapa nih. Jadi diambil 2 mobil sudah keluar. Saya di sini. Yang tua itu. Si Nyong ini yang nggak maju sih.